Anime ini dimulai di kota yang namanya The Royal Capital Paluma. Kota ini rame banget. Banyak pedagang kecil yang lagi sibuk kirim barang ke pembeli. Di situ ada seorang pedagang bernama Banaja yang punya pekerja dari kalangan siluman buat bantuin dia. Tapi gak semua orang itu suka sama cara Banaja kerja. Soalnya kebanyakan orang di sana anti banget sama siluman. Mereka gak suka sama Banaja yang gak cuma kerja bareng siluman, tapi juga ngebayar mereka. Tapi Banaja ini beda. Dia gak peduli soal perbedaan. Yang penting kerja beres dan semua orang happy. Lama-lama para siluman ini pun seneng karena akhirnya ada yang nganggep mereka. Di tengah kesibukan itu, muncul cewek bernama Queen. Dia kagum banget sama Banaja karena gak diskriminatif. Katanya jarang banget ada orang kayak Banaja yang nganggep semua orang sama. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba tubuh Banaja nyala terang dan bus, dia langsung lenyap entah kemana. Ternyata Banaja dipanggil ke dunia lain buat jadi pahlawan, tapi dia sendiri bingung soalnya dia kan cuma pedagang biasa. Tapi orang-orang di sana gak peduli, yang penting dia udah dipanggil. Biasanya pahlawan yang kepanggil bakal dapat kekuatan luar biasa. Buat ngecek itu, Banaja disuruh megang bola ajaib yang bisa nunjukin statusnya. Begitu dia pegang, statusnya ternyata B aja, gak ada yang spesial. Orang-orang yang manggil dia langsung kecewa berat. Mereka pikir udah gagal manggil pahlawan beneran. Mereka pengen langsung ngebalikin Banaja, tapi ya gak ada cara buat ngelakuinya. Sementara itu di sebelah Banaja ada orang lain yang juga dipanggil. Bedanya yang ini statusnya langsung tinggi banget. Orang-orang langsung kagum dan mengabaikan Banaja gitu aja. Mereka langsung nunjukin orang itu buat jadi pahlawan utama kerajaan. Sementara si Banaja, dia dicuekin gitu aja. Dia pun murung dan masih pengen balik ke rumahnya. Tapi setelah nanya-nanya dia baru tahu kalau gak ada jalan pulang. Gerbang ke dunianya udah ketutup. Biar bersih-bersih jejak, kerajaan mutusin buat buang Banaja jauh dari sana. Dia diangkut pakai kereta kencana di hutan Dalapeza, tempat yang katanya penuh sama Raja Iblis. Sebelum berangkat, Banaja masih sempat ngobrol sama salah satu pengawalnya. Dia nanya-nanya soal dunia ini. Ternyata di kerajaan ini siluman juga bekerja, tapi mereka dibayar dengan baik sama raja. Berbanding terbalik banget sama tempat asal Banaja. Perjalanan ke hutan Dalapeza makan waktu 20 hari. Begitu sampai, dia cuma dikasih kantong ajaib berisi uang, makanan, dan pedang tumpul. Terus dia baru dikasih tahu kalau tempat ini tuh sarangnya monster. Habis nganterin, pengawal yang bawa dia langsung cabut, ninggalin Banaja sendirian. Belum lama di sana, Banaja ketemu Slime. Awalnya dia kira Slime itu nggak bahaya, taunya malah diserang. Untung dia masih bisa bertahan. Setelah ngalahin beberapa Slime, levelnya naik ke level 2. Tapi pedang tumpul yang dikasih kerajaan malah hancur total. Banaja heran kenapa dia diserang, sampai akhirnya ada notifikasi masuk. Ternyata kantong ajaibnya mengandung aura jahat yang bikin monster di sekitarnya ngamuk. Dengan bantuan asisten virtual dari kantong ajaibnya, Banaja berhasil ngilangin aura jahat itu. Setelah itu malah muncul tutorial cara pakai item dan sihir. Terus dia dapat peringatan kalau hutan di depannya auranya kuat banget. Asistennya nyaranin buat pakai sihir penyucian biar lebih aman. Banaja sih nurut aja. Dan begitu sihirnya aktif, hutan langsung bersih dari aura jahat. Yang lebih gilanya lagi, level Banaja naik drastis tanpa dia sadari. Di sisi lain, anak raja mulai curiga. Dia merasa bapaknya keterlaluan udah ngirim Banaja ke hutan Dalapeza. Tempat itu kan sarangnya Raja Iblis, jadi bukannya nanti dia malah mati konyol. Tapi sang raja gak peduli sama sekali. Beberapa saat kemudian ada laporan bahwa seseorang telah menggunakan sihir penyucian tingkat tinggi. Awalnya raja kira itu pahlawan mereka yang melakukannya, tapi arahnya bukan dari selatan, tempat pahlawan mereka, melainkan dari utara di hutan Dalapeza. Semua orang pun auto kaget. Sementara itu Banaja sendiri masih bingung, levelnya naik terus tanpa henti. Jadi dia mutusin buat nyembunyiin levelnya biar gak ketahuan. Yang lebih aneh, dia pikir sihir penyucian tadi bakal bikin energinya habis, tapi malah makin penuh. Asisten virtualnya pun ngasih saran, mending lo nyamar aja. Soalnya lo bakal dicurigain kalau balik ke kota dengan status asli ini. Awalnya Banaja iseng nyobain nyamar jadi cewek. Setelah berhasil, baru dia serius ngubah penampilannya. Asistennya juga nyaranin buat pakai sihir teleportasi biar gampang. Banaja langsung coba dan zup, dia langsung teleport ke kota dalam sekejap. Ya, gak perlu capek-capek nunggu lah selama 20 hari lagi. Dia di sini langsung kepikiran, kalau gini bisa gak ya teleport balik ke rumah? Tapi setelah dicoba ternyata gak bisa. Karena butuh duit buat bertahan hidup, Banaja mulai cari kerja. Dia nyasar ke pasar dan dapat rekomendasi buat daftar jadi petualang di Serikat. Setelah daftar, dia mulai dari level E alias paling bawah. Di sana si Banaja gak mau ketahuan orang, jadi namanya diganti sama Flio. Setelah daftar, dia mulai cari-cari misi yang gampang buat dia.
Tapi pas lagi nyari, ada bocah yang minta bantuan ke para petualang buat dianterin ke hutan de la Peza. Karena mereka udah tahu kalau hutan itu berbahaya, jadi gak ada yang mau nolong. Akhirnya si Banaja yang baik hati datang dan bilang dia mau nganterin bocah itu, meskipun bayarannya kecil. Soalnya dia udah pernah kesana dan bisa teleportasi. Pas orang-orang dengar kalau Banaja punya kekuatan teleportasi, mereka pada gak percaya. Soalnya setahu mereka, Banaja itu masih level E. Mereka malah nuduh Banaja ini ngibul, bilang dia penipu. Sampai-sampai dia dikira penjahat sama para kesatria kastil. Banaja sendiri gak nyangka bakal seribet ini. Dia pikir teleportasi itu sihir yang biasa, bukan sesuatu yang bakal bikin heboh. Karena males ribut, dia buktiin aja kalau dia beneran bisa teleportasi. Di sebuah tempat yang sepi tanpa banyak saksi, dia dan bocah itu langsung pindah ke hutan de la Peza pakai teleportasi. Begitu sampai, semua pada melongo gak percaya. Para penyihir yang ada di sana langsung penasaran gimana cara Banaja bisa teleportasi. Mereka bahkan nyebut dia penyihir tingkat tinggi. Banaja sih santai aja, dia juga gak ngerti banyak soal itu. Para ksatria akhirnya minta maaf karena udah nuduh dia macem-macem. Tapi bocah yang tadi yang minta bantuan mulai curiga. Soalnya hutan yang katanya markas iblis itu malah gak berasa ada aura jahatnya. Banaja mau ngasih tahu alasannya, tapi tiba-tiba asistennya ngingetin kalau dia gak boleh ngomong di depan Raja Iblis. Dan ternyata para ksatria yang ikut bareng mereka sadar kalau bocah ini sebenarnya bukan bocah biasa. Di sini dia pun berubah jadi serigala bertaring tajam. Katanya dia itu adalah jenderal Raja Iblis. Di sini semua pada shock. Serigalanya ngeluarin aura jahat yang bikin orang-orang lemes. Dia sebenarnya nyamar buat cari info dan makanan. Karena mangsanya gak bakal dibiarkan kabur, dia pun langsung nyerang. Untung Banaja sigap dan nolongin orang-orang yang lemah. Dia langsung mindahin mereka ke kastil pakai teleportasinya. Dia sendirilah di sini yang bakal ngelawan si serigala ini. Pertarungan pun dimulai. Banaja teleportasi sana-sini buat ngehindarin serangan. Tapi iblis itu masih bisa nyerang. Untungnya Banaja cepet pakai sihir tanah buat nahan serangan. Lalu dia pun ngebalas dengan sihir angin. Tapi iblisnya masih santai aja, malah ngeluarin kekuatan lain. Banaja gak tinggal diam. Dia langsung pakai skill gravitasi yang bikin iblis itu nggak bisa gerak. Asistennya nyaranin buat menaklukkan iblisnya. Tapi Banaja ogah untuk berbudak makhluk lain. Meski berkali-kali ditawarin, dia tetap nolak. Karena serangannya selalu dipatahkan, akhirnya iblis itu nyerah. Banaja yang gak suka bedain antara manusia dan iblis pun gak tega buat ngelakuin apa-apa ke dia. Iblis itu mulai sadar kalau manusia ternyata gak selemah yang dia kira. Dia tersentuh terus nunjukin wujud aslinya. Banaja pun kaget ngelihatnya, sampai buru-buru nutupin itu. Monster ini ternyata punya nama yang namanya adalah Fenris. Banaja cuma minta satu hal, jangan ganggu manusia lagi. Tapi pas mau kasih baju buat nutupin tubuhnya, si Fenris malah ketiduran. Wajar sih, dia udah gak bisa tenaga cuy. Malamnya, Banaja kepo sama skill yang dia punya. Baru sadar kalau kekuatan teleportasi dia itu gede banget. Gak lama Fenris bangun dan ngaku kalah. Dia juga janji gak bakal ngeremehin manusia lagi. Setelah pakai baju yang dikasih Banaja, dia punya permintaan. Nah, karena Bang Selupin nurut sama orang yang lebih kuat, Fenris ini mau jadi bawahannya Banaja dan bakal ngelindungi dia. Banaja awalnya gak mau, tapi karena Fenris maksa terus, akhirnya dia terpaksa setuju. Setelah itu, Banaja cerita kalau dia sebenarnya bukan warga asli sini. Dia dikirim ke dunia ini buat jadi kandidat pahlawan, tapi karena gak punya skill, dia malah dibuang. Sekarang dia gak bisa ke kota atau balik ke dunianya, makanya dia nyamar. Di sisi lain, pahlawannya beneran dipilih baru aja pulang dari misinya. Dia ngeluh karena kesatria yang ikut itu pada cupu-cupu, banyak yang tumbang. Dia pun ngusulin ke raja buat ningkatin kekuatan mereka. Dia ngerasa udah sukses gitu ngebawa beberapa kesatria pulang. Tapi sang raja malah curiga dan nanya ke penjaganya. Ternyata selama bertarung, pahlawan ini tuh gak kayak pahlawan sama sekali. Dia malah diem di belakang, gak ikut bertarung. Bahkan dia sempat kabur. Dia tuh sebenarnya frustasi, sadar kalau meski udah latihan sebulan dan levelnya udah 99 semua, dia tetap gak punya skill. Gak lama, pelayannya pun datang ngajak dia buat nikmatin bonus dari raja. Besok paginya, Banaja balik lagi ke kota. Karena butuh duit, dia langsung menuju serikat petualang buat ambil misi biar ada pemasukan. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada pedagang nawarin sayuran ke Fenris sambil manggil dia nyonya. Kayaknya si pedagang ngira mereka udah nikah. Dari situ Banaja kepikiran ide buat pura-pura jadi pasangan suami istri, biar orang-orang gak macem-macem. Fenris sih seneng-seneng aja. Walaupun bohongan, tetap aja dia dapet suami yang kuat. Setelah itu, mereka berdua masuk ke serikat petualang buat daftarin Fenris jadi petualang juga. Mereka sama-sama mulai dari level E. Pas lagi Banaja jadi inget sama kebiasaan di suku Fenris.
Katanya kalau udah nikah harus makan tulang hasil buruan suami istri. Banaja langsung berharap semoga dia nggak kena tradisi aneh itu. Di sisi lain, Fenris hampir aja keceplosan ngomongin identitas aslinya. Untung Banaja sigap, dia langsung potong omongan dan kasih nama samaran sebagai Riz. Fenris pun di sini minta maaf dan mulai belajar hidup sebagai manusia biasa. Gak lama ada misi dadakan. Katanya ada banyak Psychobir mendekati istana di utara. Karena ini misi mendadak, semua level boleh ikutan. Dan bayarannya 10 kali lipat lebih banyak. Tapi anehnya Banaja ogah buat ngambil itu. Mungkin dia takut gak bisa atau takut ketahuan. Fenris pun penasaran kenapa dia nolak, padahal harusnya bisa menang dengan gampang. Karena Banaja nolak, Fenris pun mutusin buat ambil sendiri demi nunjukin kemampuannya ke Banaja. Tapi ujung-ujungnya Banaja malah ikut juga karena gak mau ninggalin Fenris sendirian. Sampai di lokasi, mereka dapat satu rumah kosong buat tempat tinggal. Belum lama istirahat, tiba-tiba ada suara jeritan. Mereka buru-buru ke sumber suara dan ngelihat para kesatria lagi dikepung banyak Psychobir. Kesatria-kesatria itu gak bisa ngapa-ngapain. Awalnya Fenris malas buat bantu, tapi karena situasinya gawat, Banaja turun tangan pakai skillnya. Tinggal sisa satu beruang, langsung diajar sama si Fenris. Para kesatria pun berterima kasih karena udah ditolongin 2 kali sama si Banaja. Mereka penasaran sama Fenris dan nanya, dia siapa? Banaja pun ngejawab, teman petualanganku. Tentu aja jawaban itu bikin Fenris kesel karena dia pengen diakui sebagai istrinya. Saat itu juga ada satu Psychobir yang masih hidup mau nyerang Fenris. Tapi anehnya, cukup dengan tatapan Fenris saja, si beruang langsung gemeteran dan minta ampun. Fenris punya ide buat jadikan Psychobir itu sebagai peliharaan mereka berdua. Para kesatria ketakutan melihat ide itu, tapi Banaja tetap melanjutin dan malah ngubah bentuk si Psychobir jadi kelinci bertanduk biar lebih imut. Kesatria makin heran, siapa sih mereka ini? Bisa-bisanya pelihara monster seganas itu. Setelah itu, kesatria-kesatria tadi punya permintaan ke Banaja. Tapi sebelum itu mereka kenalin diri dulu. Di sana ada Baliros, kesatria dari Kleron, terus ada Blossom, si kesatria tukang ternak, ada Baileri, mantan perawat kuda di istana, dan terakhir ada Belanos, penyihir yang andalanya sihir pelindung. Mereka di sini cerita kalau kesatria di kerajaan masih cupu banget, bahkan ngalahin satu Psychobir aja mereka nggak sanggup. Makanya mereka minta Banaja ngajarin cara bertarung. Banaja sendiri bingung karena dia nggak jago sihir dan nggak ngerti cara ngajarin. Fenris yang kesel langsung marah, tapi di situ Banaja akhirnya sadar dan narik ucapannya. Dia bilang kalau Fenris itu adalah istrinya. Fenris pun langsung berhenti marah dan mau bantu latih para kesatria itu. Mau gak mau Banaja juga setuju buat ngajarin mereka. Walaupun dia sendiri masih ragu bisa atau kagak. Setelah setuju buat latihan, kesatria-kesatria itu punya permintaan lagi. Mereka takut pulang dan minta izin buat nginep di rumah kosong itu. Mereka bahkan rela tidur di tengah rumah kalau perlu. Lagian rumah itu juga luas. Fenris pun ngizinin mereka buat nginep. Toh dia juga bakal tidur berdua sama Banaja nantinya. Sementara itu di tempat lain, Raja Iblis dapat kabar kalau hutan Delapeja udah hangus gara-gara satu orang. Bukan kesatria dari Kilode, tapi satu orang doang yang berhasil menyucikan tempat itu. Raja Iblis langsung panik karena ada manusia sekuat itu. Dia pun langsung nyuruh bawahannya buat nangkep orang itu yang gak lain adalah si Banaja. Di pagi harinya, si Fenris bangunin si Banaja yang langsung kaget karena baru ingat mereka lagi pura-pura jadi suami istri. Semalam pas mau tidur, Banaja rada risih tidur sebelahan sama Fenris karena mereka belum sah. Tapi Fenris ngerasa harusnya sih sekasur aja. Dia juga mikir kalau ras manusia itu ribet banget dibanding rasnya. Banaja awalnya mau tidur di luar, tapi takut ketahuan dan malah bikin curiga. Jadi ya udah terpaksa dia tidur di situ. Nah paginya pas Fenris mau bantuin Banaja ganti baju, tiba-tiba Baliros masuk. Hari itu jadwal mereka latihan. Ngeliat Banaja sama Fenris deketan kayak gitu, Baliros langsung kabur keluar. Di latihan, Baliros sama yang lain harus lawan monster. Baru satu monster aja, Baliros ini udah ngos-ngosan. Blossom nyoba ngelawan, tapi nggak mempan. Belanos sampai bikin tameng buat bertahan. Baileri yang pakai panah juga gak bisa ngalahin monster itu. Akhirnya mereka berempat nyerah total. Baru lawan satu monster aja udah gitu, gimana mau jadi kuat? Habis latihan, mereka balik ke rumah Banaja. Banaja di sini ngedapetin rumah itu setengah harga gara-gara dia ngalahin Psychobir kemarin. Dia nyuruh mereka tidur di kamar yang udah disediain, biar gak tidur di lantai lagi. Siangnya, Fenris nyiapin daging mentah. Katanya sih daging segar enak. Tapi buat manusia, ogah banget makan mentahan kayak gitu. Akhirnya Banaja mutusin buat masak dulu, dibantu sama Baliros. Jadilah hidangan yang sangat-sangat mewah. Yang mana hidangan itu adalah daging matang plus salad. Baliros ternyata lebih cocok jadi koki daripada kesatria. Fenris awalnya males, ngerasa salad itu cuma dedaunan doang.
Tapi pas dicoba, ternyata enak banget. Banaja nyuruh dia makan dagingnya juga. Dan begitu digigit, Fenris baru sadar kalau daging matang lebih enak daripada mentah atau dibakar doang. Dia pun makasih ke Banaja. Dia janji bakal masakin buat mereka lain kali. Habis makan, Banaja ke serikat buat serahin misi. Dia bawa banyak banget monster babi hutan, bikin orang-orang pada kaget. Karena hitungannya lama, Fenris pun mutusin buat jalan-jalan dulu. Ternyata Fenris ini punya rencana belajar masak. Sementara itu Banaja dapat tawaran kerja di bawah pahlawan buat ngelawan iblis. Artinya dia gak perlu repot-repot nyelesain misi serikat lagi. Tapi Banaja nolak karena dia bukan warga asli sana. Jadi dia ngerasa gak ada kewajiban lah buat dia ngelawan iblis. Pas keluar dari serikat, dia ngeliat Fenris babak belur. Dikira habis ngelawan monster. Ternyata dia baru belajar masak. Dia ngaku masak itu lebih susah dari yang dia bayangin. Semua yang dia coba masak gagal total, apalagi kalau dicampur sihir. Tapi Fenris gak bakal nyerah. Sementara itu pahlawan dengar soal petualang jago yang sebenarnya adalah Banaja. Tapi dia gak tahu pahlawan itu sok keren, mau ngerekrut orang hebat padahal dirinya sendiri gak bisa apa-apa. Sebulan kemudian kerajaan balik lagi nawarin kerjasama, tapi Banaja tetap nolak. Sekarang Banaja mulai hidup baru sama keempat kesatria lain. Mereka bercocok tanam, dipimpin sama Blossom yang emang jago soal begituan. Sementara yang lain tetap latihan. Fenris sempat marahin si Belleri karena latihannya gitu-gitu aja. Harusnya langsung ngelawan monster, tapi Belleri tipe yang gak tegaan, apalagi sama monster yang imut. Baleno dikasih cincin sama Banaja buat ningkatin kekuatan sihir, tapi dia malah iseng make di jari manisnya biar kelihatan kayak tunangan. Untung aja Fenris langsung negur dia. Di sisi lain, Baliros latihan lawan monster level C, tapi kelihatan kewalahan. Fenris pun turun tangan bantuin. Dia sadar kalau Baliros cuma cari perhatian biar Banaja nolongin dia. Waktu lagi latihan, ternyata ada yang ngintai mereka dari kejauhan. Pas mereka balik ke rumah, kali ini si Fenris masakin buat mereka. Hasil kerja keras dia sebulan belajar masak demi Banaja, makanannya kelihatan enak banget. Ini pertama kalinya dia masak tanpa sihir, rasanya beda jauh. Terus ada juga yang nyaranin kalau mau ngedapetin hati seseorang, coba dia masakin kari. Nah si Fenris ini langsung bikin dan kasih ke Banaja. Pas dicoba ternyata enak banget. Fenris pun seneng banget ngelihatnya. Sementara itu orang yang dari tadi mantau mereka masih ada di situ. Ternyata dia ini dari kerajaan iblis dan kenal sama Fenris. Dia heran kok Fenris ini ada di sini. Bukannya dia dulu makhluk paling ditakutin di pasukan kegelapan ya? Orang ini namanya Ulminas. Dia penasaran kenapa Fenris ada di tempat ini. Padahal niat awalnya cuma ngecek area, malah nemu Fenris. Mereka ngobrol sambil ngopi-ngopi di dalam rumah. Si Banaja kaget pas tahu kalau Ulminas ini bawahannya Raja Iblis. Ulminas bilang sih dia cuma ngecek area, tapi malah nemuin Fenris yang lagi santai sama manusia. Terus dia nanyain soal hutan De La Vega, yang katanya pasukan kegelapan di sana udah lenyap semua. Banaja bilang kalau dia pakai sihir pemurnian di tempat itu. Jadi kalau gak ada yang tersisa, berarti sihirnya berhasil. Ulminas di sini kaget banget, soalnya dia gak bisa ngelihat status si Banaja. Padahal status Raja Iblis saja dia bisa ngelihatnya. Nah, kalau hutan De La Vega udah bersih, berarti kakaknya Fenris udah gak ada. Dia sempat nyari tapi gak ketemu. Tapi Fenris sih santai aja. Kakaknya itu petarung Lupin, jadi dia pasti gak mau kematiannya ditangisi. Sekarang karena gak ada pasukan kegelapan lagi, Fenris akhirnya menjadikan Banaja sebagai tuanya. Soalnya dia kuat banget, apalagi punya sihir pemurnian yang langka itu. Di sisi lain, ternyata dari tadi ada 4 orang yang nguping. Mereka semua kaget pas tahu kalau Siris itu sebenarnya adalah Fenris. Tapi mereka masih merasa aman lah. Nah karena penasaran, Ulminas ngajak Banaja duel buat ngetes kekuatannya. Awalnya Banaja males gitu buat nanggepin itu, soalnya gak penting. Tapi Fenris bilang kalau Ulminas cuma caper doang. Akhirnya Banaja terima tantangan itu. Aturannya simple banget, dimana boleh pakai sihir dan siapa yang nyerah duluan dialah yang kalah. Begitu duel dimulai, Ulminas langsung nyerang dengan pede banget. Tapi Banaja cukup jentikin jari doang, mantranya langsung hilang. Ulminas kaget, gak nyangka. Giliran di sini si Banaja yang nyerang. Ulminas langsung gak berdaya dan nyerah gitu aja. Setelah itu Banaja ngejelasin semuanya ke 4 orang lainnya. Mereka sempat pasrah kalau bakal dilaporin ke kerajaan. Tapi Fenris bilang kalau dia udah bukan bagian dari pasukan kegelapan lagi. Harusnya sih mereka dilaporin, tapi karena mereka gak nyakitin siapa-siapa, akhirnya Baliros gak bakal ngelapor. Gak lama kemudian tiba-tiba Fenris ngerasa ada seseorang yang datang lagi. Dan bener aja, yang datang adalah Ulminas lagi. Tapi kali ini dia bawa pasukan naga tempur. Naga-naga itu katanya kuat banget. Bahkan Raja Iblis pun pakai mereka buat perang. Ulminas yakin bisa menang kali ini.
Tapi Banaja santai banget, dia malah excited ngelihat naganya. Soalnya di dunia sebelumnya dia gak pernah ngelihatnya langsung. Di sini Ulminas mulai nyerang, dan Banaja balas dengan cara yang elegan. Cukup satu mantra, semua naga pun langsung tutung. Padahal ini agak terkuat semua, tapi kalah cuma dengan satu mantra doang. Sisa satu naga yang masih hidup, dia langsung kabur ninggalin Ulminas sendirian. Blossom yang dari tadi ngeliatin malah kepikiran, kalau dia bisa ngalahin naga, bisa naik level gak ya? Dia coba nekat ngelawan satu naga, tapi Banaja ngebantuin biar dia menang. Akhirnya dia dapat satu naga buat dirinya sendiri. Seketika yang lain juga pada pengen ngalahin satu naga biar bisa naik level. Tapi sayangnya naganya udah pada kabur. Di sisi lain, Raja Iblis yang lagi ngintipin situasi ngerasa ada yang aneh sama si Banaja. Nih orang bukan kayak kesatria, apalagi pahlawan. Cuman petualang biasa tapi kok punya kekuatan luar biasa ya. Akhirnya Raja Iblis mutusin buat turun langsung dan ngalahin Banaja sendirian. Sementara itu Banaja pasang pelindung di sekitar rumahnya buat jaga-jaga kalau ada iblis yang datang lagi. Dia masih was-was gara-gara kemunculan Ulminas kemarin. Siapa tahu ntar ada lagi yang datang, karena abis itu Fenris ngajak Banaja masuk ke rumahnya. Di sisi lain, Blossom udah sukses ngalahin naga. Dia langsung ngecek statusnya dan dapat gelar pembunuh naga. Yang lain langsung iri, tapi beda sama Baliros. Dia biasa aja, malah langsung pergi latihan. Orang-orang jadi mikir kalau Baliros ini tangguh banget. Padahal pas lihat Blossom dapat gelar, dia diem-diem nangis. Soalnya gelar itu langka banget. Kalau dia punya gelar itu, dia bisa jadi bangsawan lagi dan tinggal di kerajaan. Tapi ya udahlah ya, sekarang udah telat. Terus ada orang asing yang datang nyariin teman lamanya. Baliros langsung sigap, gak ngizinin dia masuk sembarangan. Setelah dicek, ternyata orang ini mau ketemu Fenris. Otomatis Baliros curiga, apalagi orang ini ngaku dari pasukan kegelapan. Tapi dia cuma nitip salam doang buat Fenris dan ngajakin ngopi. Sebelum pergi, dia ngasih tahu namanya, yang ternyata namanya adalah Gojal. Gak lama dari itu, Banaja dan Fenris pun datang, nanya ada apa. Baliros bilang kalau orang tadi itu Gojal, tapi katanya dia pakai nama palsu. Nama aslinya adalah Gol. Dan setelah dicek, ternyata dia itu adalah Raja Iblis. Baliros gak percaya, soalnya tadi dia hampir nebas orang itu. Sekarang dia malah takut kalau bakal dibales. Besoknya, si Gol alias Raja Iblis datang lagi ke rumah Banaja. Banaja santai aja nerima tamu. Sementara itu Baliros yang lagi nyuci kaget setengah mati ngeliat si Gol duduk santai di situ. Dia langsung gemeteran. Raja Iblis malah ngajakin Banaja gabung ke pasukan kegelapan. Tapi Banaja nolak mentah-mentah. Dia gak berpihak ke siapapun. Lagian dia juga bukan orang asli dunia ini. Intinya dia gak mau ikut-ikutan perang lah. Terus Banaja nanya soal perang antara ras iblis dan manusia. Yang mana itu udah 500 tahun berlangsung. Dan katanya, dulu Raja Iblis pertama datang dari dunia lain juga. Manusia gak suka sama dia, makanya pecah perang. Sejak itu rasa benci dan dendam makin kuat. Jadi susah banget buat ngakhirin perang ini. Banaja penasaran, sebenarnya Raja Iblis itu pengen perang ini berhenti atau enggak. Si Gol sih gak terlalu mikirin itu. Dia gak mau kuasain dunia. Tapi kalau rakyatnya diserang, ya dia gak bakal diem aja. Terus dia ngeluarin auranya dan sekali lagi ngajak Banaja buat gabung. Tapi Banaja tetap nolak. Si Gol heran, gimana bisa Banaja nolak tawaran segede itu. Tapi meski gitu, dia gak maksa. Sebelum pulang, dia malah salut sama Baliros yang bisa tahan duduk di sebelahnya. Dia jadi lumayan suka sama si Baliros ini. Tapi nyatanya, Baliros ini ternyata udah kaku saking tegangnya coy. Terus dia pun berakhir pingsan. Pas bangun, dia udah ada di kamar. Begitu ke ruang tengah, dia kaget ngeliat Gojal alias Raja Iblis lagi makan bareng Banaja. Terus dia diajak gabung juga. Tapi Baliros yang masih pakai baju tidur langsung balik ke kamar, auto kabur lah intinya. Makin lama, si Gol ini makin sering datang. Baliros sudah capek banget ketemu sama dia. Tiap kali si Gol muncul, dia langsung cari alasan buat pergi. Pernah pas lagi panen, si Gol nongol. Baliros langsung kabur pura-pura cari kayu bakar. Orang-orang di sini malah mikir kalau dia rajin banget. Padahal aslinya mah dia lagi ketakutan. Di sisi lain, ada prajurit kerajaan yang lihat Raja Iblis sering main ke rumah Banaja. Langsung aja dia lapor ke kerajaan. Raja di kerajaan tentu aja ngamuk. Dia curiga Banaja malah gabung sama Raja Iblis. Raja mau langsung kirim pasukan buat nyerang. Tapi anaknya bilang buat cek dulu. Takutnya salah paham. Mending kompromi dulu daripada main serang gitu aja. Tapi Raja gak mau dengerin. Gak lama pahlawan kerajaan datang dan minta pasukan. Dia bakal nyelidikin langsung kalau beneran Banaja udah gabung sama Raja Iblis. Dia bakal langsung habisin dia. Sementara itu si Gol mau main ke tempat si Banaja lagi. Dia punya alasan sendiri kenapa sering banget ke sana. Ya intinya sih dia pengen banget ngedapetin hatinya si Banaja.
Selain itu, dia juga ngerasa kalau Banaja beda banget sama kerajaan. Makanya dia nyaman. Nah, kalau ada apa-apa, dia bakal nyuruh si Ulminas buat ngurusin. Sementara itu, si Banaja lagi ngecek barang-barangnya yang terbuat dari sisik naga. Katanya sih, dia mau jual barang-barang itu. Banaja pengen balik jadi pembisnis kayak di dunia sebelumnya. Si Fenris nyaranin kenapa gak jadi bawahan pahlawan aja, soalnya gajinya gede. Tapi Banaja ogah, intinya dia ini gak mau bertarung. Lagian dia gak gabung sama kerajaan bukan karena si Fenris ini dari pasukan Raja Iblis. Dia juga gak paham kenapa bisa punya kekuatan segede ini. Tapi meskipun begitu, dia tetap gak mau bertarung. Dan anehnya, hal itu malah bikin si Fenris senang. Tiba-tiba ada yang datang. Fenris kira itu si Gol lagi, tapi gak ada tanda-tanda dia muncul. Pas dicek, ternyata yang datang itu si pahlawan sama prajuritnya yang ramai banget. Orangnya pada gegayaan sok keren gitu. Dia ngajak Banaja buat gabung. Tapi ngajaknya tuh sambil ngancem juga. Katanya kalau Banaja nolak, dia dan yang lainnya bakal dicap sebagai pengkhianat. Si pahlawan juga gak percaya kalau Banaja netral. Makanya dia ngepressure si Baliros dan yang lainnya buat maksa Banaja buat gabung. Akhirnya, Banaja pun mutusin buat cabut dari situ. Baliros dan teman-temannya juga pengen ikut. Soalnya sejak hidup bareng Fenris dan Banaja, mereka sadar kalau iblis gak segalak yang mereka kira. Mereka pengen hidup damai dan semuanya pun setuju. Akhirnya Banaja pakai teleportasi buat kabur. Dan yang bikin gokil, rumah sama ladangnya dibawa juga coy. Di sini para prajurit sampai dibuat melongo lihat skill yang bahkan pahlawan mereka itu nggak punya. Di sisi lain, si Raja Iblis muncul. Kayaknya dia kesel banget gara-gara Banaja berhasil kabur. Dia pun ngamuk dan manggil pasukan. Pahlawan yang tadinya gegayaan langsung pada ciut dan kabur ketakutan. Sementara itu, Banaja udah pindah ke daerah barat yang lumayan jauh dari ibu kota. Kayaknya sih Raja Iblis gak bakal bisa ngejar dia ke sana. Yang keren lagi, rumah dan ladangnya masih utuh bejir. Mereka semua bersyukur bisa lolos dari masalah itu. Setelah kemarin si Raja Iblis Gol ngamuk gara-gara pasukan pahlawan bikin Banaja kabur, dia akhirnya beneran nyerang kerajaan dengan serius. Beberapa titik pertahanan berhasil ditembus pasukan Gol. Sekarang mereka udah sampai di benteng barat, bikin prajurit kerajaan panik dan buru-buru ngelapor ke raja. Situasinya udah parah banget, banyak pasukan yang tumbang. Semua pos penjagaan udah kalah. Si pahlawan yang diharapkan malah mengecewakan raja. Sekarang dia malah kabur ke selatan. Karena ngerasa dikhianatin, raja kepikiran buat ngecopot gelar si pahlawan. Pilihannya makin sedikit. Raja harus pakai sihir penyucian buat ngusir pasukan iblis dari area barat. Tapi itu resikonya gede banget. Di sisi lain, Gol sama Ulmina sebenarnya bisa langsung lanjut nyerang. Tapi mereka sadar sihir penyucian bakal dipakai. Gol akhirnya nyuruh pasukannya buat mundur. Dia gak mau banyak korban. Sementara itu raja dan orang-orang yang bisa sihir langsung kerjasama buat ngeluarin sihir penyucian. Akhirnya berkat usaha mereka, area itu pun bisa dinetralisir. Sementara itu Banaja baru aja balik dari kota. Sampai di rumah dia langsung disambut Fenris yang makin lama udah kayak istri beneran. Baru sampai aja Banaja di sini udah ditawarin makan. Belano malah nyuruh dia mandi dulu. Habis itu mereka ngobrol santai. Banaja bilang dia ke kota buat nyari partner bisnis, tapi belum nemu yang cocok. Tadi dia cuma survei harga doang. Sementara Blossom dan Belano mikirin cara buat cari pemasukan biar gak numpang hidup terus. Blossom kepikiran buat jual hasil panen ke kota. Sedangkan Belano mau ternak kuda karena dulu dia pernah ngurusin kuda kerajaan. Lumayan lah kalau nanti bisa disewain. Di sisi lain, raja dan para penyihirnya yang habis ngeluarin sihir penyucian langsung pada tumbang karena kehabisan energi. Mereka butuh waktu 2-3 bulan buat pulih. Karena raja gak bisa ngurus kerajaan untuk sementara waktu, jadi anaknya yang bakal ngambil alih. Langkah pertamanya yaitu mencopot gelar pahlawan dari orang yang sosokan kemarin. Ditambah lagi dia nanti bakalan ngusir si pahlawan dari kerajaan. Sekarang bawahannya bingung harus gimana. Mereka gak bisa manggil pahlawan lain karena yang bisa manggil udah tumbang semua. Akhirnya anak raja pun mutusin buat minta saran ke peramal. Di lain tempat, pahlawan yang diusir itu masih gak terima. Di malam harinya, Banaja sama Fenris gak bisa tidur. Banaja sebenarnya pengen bilang makasih ke Fenris karena udah nemenin dia dan bantu dia adaptasi sama kehidupan manusia. Tapi sayangnya Fenris udah tidur duluan. Banaja jadi mikir kalau dulu dia gak ketemu mereka, mungkin dia bakal hidup sendirian selamanya. Besoknya, Blossom dan yang lain nyuruh Banaja buat ngajak Fenris kencan. Kebetulan cuaca lagi bagus. Di sini mereka gak mau ketahuan pura-pura jadi suami istri. Jadi ya udah mereka pun pergi ke kota.
Mereka jalan-jalan ngeliat-liat sampai akhirnya Banaja kepikiran buat ngasih sesuatu ke Penris sebagai tanda terima kasihnya. Dia ngeliat ada bros yang cocok buat Penris, langsung dia beli. Pulang dari kota, Penris terus-terusan natap bros itu, bikin yang lain jadi ngerasa aneh sekaligus merinding. Di malamnya, Banaja susah tidur karena Penris tiba-tiba mau tidur bareng. Walaupun udah dipisah, Penris ini tetap aja ngeyel pengen nempel. Sementara itu, si pahlawannya diusir, dia pergi ke ruangan harta kastil. Dia nyari sesuatu yang bisa bikin dia jadi kuat lagi. Dia gak sudi lemah kayak sekarang, apalagi lebih lemah dari Banaja. Pelayan ceweknya ini masih setia ngikutin dia. Si pelayan ini yakin kalau si pahlawan bisa bangkit lagi. Saat lagi nyari, tiba-tiba ada suara misterius nawarin kekuatan. Dia kaget karena pelayannya gak denger suara apa-apa. Orang itu cuma nyuruh dia narik pedang. Begitu dicabut, tiba-tiba muncul angin puting beliung dan keluarlah jin yang bernama Hia. Karena si pahlawan udah ngebebasin dia, Hia ngasih 3 permintaan. Si pahlawan pun langsung minta permintaan pertamanya. Di sisi lain, anak raja akhirnya ketemu sama peramal bernama Ursula. Dia sadar kalau kerajaan sampai manggil dia, berarti situasi lagi gawat banget. Mereka di sini lagi ngobrol, lalu tiba-tiba di leher mereka muncul gelang aneh. Peramal buru-buru nyuruh penjaga ngecek ruang harta karun bawah tanah. Ternyata gelang itu adalah simbol buat tumbal. Dulu Raja Klirot pernah bikin perjanjian sama Hia buat ngalahin Raja Iblis. Setelah menang, bayarannya adalah setengah dari rakyat jadi korban. Karena itulah Hia disegel, tapi sekarang ada yang ngelepasin dia. Anak raja pun panik, dia butuh solusi. Peramal baca kartu dan bilang kalau kerajaan butuh pahlawan sejati. Orang itu udah terpanggil dan dia ada di barat. Orang-orang langsung nyebut satu nama, yaitu Flio alias si Banaja. Tadinya mereka mau langsung ke sana, tapi gak bisa karena kerajaan bakal kosong kalau semua pasukan dikirim. Akhirnya anak raja yang bakal pergi sendiri buat nyari si Banaja. Di sisi lain, si Banaja lagi jualan perisai yang dia bikin dari sisik naga. Karena dia jago bisnis, gampang aja gitu buat meyakinkan orang kalau barangnya itu berkualitas. Orang-orang langsung pada tertarik, apalagi pas dia bilang dia juga punya jira dan barang lainnya. Para pembeli makin kesengsem sampai pengen beli semuanya. Karena lagi cari tempat buat jualan, akhirnya Banaja mutusin buat distribusiin barangnya lewat toko tertentu. Sementara itu, Baliros ngerasa Banaja emang berbakat dagang. Gak heran sih, dia udah berpengalaman. Baliros sampai iri sama Penris yang punya suami sekeren Banaja. Dia juga pengen gitu, tapi Penris bilang kalau Raja Iblis suka sama si Baliros. Bukannya seneng, Baliros malah ketakutan. Banaja bersyukur sama Baliros karena berkat dia, Banaja dapat tempat strategis buat jualan. Dia dulu sering ke sana, jadi udah hafal banget sama tempatnya. Di perjalanan, Penris seneng ngeliat Banaja dengan pekerjaannya yang sekarang. Walaupun mungkin nanti waktu buat berduaan jadi berkurang banget. Makanya dia ngajak Banaja buat berburu dan kencan lagi kayak kemarin. Banaja sih hayu-hayu aja. Lalu tiba-tiba Hia datang nyari Banaja. Banaja kaget, ternyata pahlawan pertama nyuruh Hia buat ngelumpuhin dia. Pas Hia nyerang, Banaja refleks ngeluarin perlindungan otomatis. Tapi entah kenapa, Penris malah maju buat ngelindungin Banaja dan kena serangan telak sampai luka parah. Hia nyerang lagi, tapi sihir Banaja otomatis aktif dan nahan serangan itu. Sihirnya begitu kuat sampai Hia nggak bisa berkutik. Baliros nyuruh Banaja buat pakai sihir penyembuhan. Tapi ternyata itu nggak mempan karena luka Penris ini udah terlalu parah. Di sini Hia makin brutal, tapi tetap aja nggak ngaruh ke Banaja. Malah kekuatan Hia kekopi sama si Banaja. Di sini Banaja mulai kesel dan gak bakal maafin si Hia karena udah nyakitin si Penris. Banaja keinget pas pertama ketemu Penris. Awalnya Penris emang niat ngelindungin Banaja, dan seiring waktu Banaja makin harus menyamar. Sampai akhirnya bikin Penris jadi istrinya. Walaupun pura-pura, tapi setelah jadi istri pura-pura, Penris kelihatan bahagia. Itu bikin Banaja makin punya tujuan, yang mana dia mau ngelindungin Penris apapun yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Banaja pakai sihir pemutar waktu buat nyembuhin Penris. Di sini Hia shock banget ngeliat itu. Tapi sebelum dia sempat ngomong, Banaja langsung nimpuk dia. Hia gak terima diajar kayak gitu, apalagi Banaja udah bisa copy sihir Hia. Bikin Hia makin gak percaya diri. Tiap kali Hia coba ngeluarin jurus baru, Banaja langsung netralisir itu. Lalu Hia kaget banget pas ngeliat status Banaja. Ternyata levelnya ini nggak 0, tapi unlimited gear. Untungnya Banaja cuma ngajar Hia tanpa pakai sihir. Di sisi lain, Penris akhirnya bangun dan kaget karena dia sehat-sehat aja. Dia seneng banget lihat Banaja bela dia sampai segitunya.
Tapi dia juga ingat Banaja pernah bilang kalau dia sebenarnya nggak suka bertarung ataupun ngebunuh orang, karena itu bukan gayanya. Sementara itu Banaja di sini makin brutal ngehajar Hia, sampai akhirnya Hia pun nyerah dan minta ampun. Awalnya Banaja ogah ngelepasin dia karena udah nyakitin Fenris, tapi Fenris berhasil nenangin Banaja. Banaja pun langsung diem dan nurut. Dia seneng ngeliat Fenris bisa berdiri lagi. Semua itu berkat sihir pemutar waktu. Di tempat lain, anak raja lagi nyari Banaja pakai sihir teleportasi. Para bawahannya sebenarnya masih belum pulih, tapi ya mau gimana lagi, harus dipaksain. Mereka masih bisa pulang pakai teleportasi nanti. Tiba-tiba gelang pengorbanan yang ada di leher orang-orang menghilang. Mereka pun pada bingung. Anak raja bilang kalau gelang itu hilang berarti permohonan mereka nggak dikabulkan. Sementara itu di ruang bawah tanah si pahlawan nggak bisa kabur. Di sini pelayannya ketakutan. Lalu roh misterius muncul dan masuk ke tubuh si pelayan itu, bikin dia jadi berubah drastis. Dengan outfit baru dan kekuatan yang gede banget, dia bersyukur ke pahlawan karena udah ngelepasin dia dari segel. Sebagai gantinya, dia kasih kekuatan ke pahlawan, tapi efeknya malah bikin pahlawan berubah jadi monster besar yang menghancurkan ruangan bawah tanah. Katanya si pahlawan ini lebih berguna dalam bentuk monster daripada cuman bengong doang. Targetnya udah jelas, yaitu kerajaan. Dia lalu ngelihat ada yang pakai teleportasi. Langsung aja dia kejar anak raja itu. Balik ke Banaja, dia lagi nyembuhin dia. Begitu sadar, Hia malah memohon-mohon. Padahal Banaja udah gak mau nyerang dia lagi. Di sini Hia heran kenapa Banaja nolongin dia. Banaja cuma jawab simpel, itu karena Fenris udah gak kenapa-kenapa. Baliros lalu nanya harus gimana sama si Hia ini. Baliros kepikiran buat nyerahin dia ke prajurit atau ke satria, biar disegel lagi. Tapi Banaja ragu, kalau dibalikin, bisa-bisa kejadian ini terulang lagi. Sebelum itu Banaja penasaran kenapa Hia tiba-tiba nyerang dia. Gak taunya Banaja punya sihir yang sama kayak si Hia, yang mana dia bisa ngelihat masa lalu gitu. Pas dia coba, baru sadar kalau itu semua gara-gara perintah dari si pahlawan lemah. Terus Fenris kepikiran ide, gimana kalau Hia ini dijadiin pelayannya si Banaja aja. Banaja sih gak butuh pelayan, tapi Fenris kekeh pengen Hia jadi pelayan. Soalnya kalau dia gabung lumayan buat bantu perlindungan Banaja. Ide itu sih gak jelek, cuman masalahnya Hia pernah nyakitin Fenris. Tapi ya udahlah, Fenris dengan berat hati nerima itu, karena dia sendiri juga gak sanggup menahan serangan si Hia. Lalu Banaja nawarin syarat ke Hia, kalau dia berhenti nyakitin orang lain dan mau jadi pelayannya, dia bisa pegang tangan Banaja. Awalnya Hia mikir semua manusia itu serakah, tapi pas ngeliat Banaja, dia ngerasa ada yang beda. Akhirnya dia nerima tawaran itu dan bersumpah bakal ngelindungi Banaja dan bantu dia ngejar mimpinya. Bahkan dia rela banget karena menurutnya Banaja tuh kuat banget. Apalagi pas duel tadi, tatapan Banaja bikin dia cenut-cenut. Di sini Fenris langsung marah-marah, belum apa-apa Hia udah kayak ngegoda Banaja gitu. Banaja cuma bisa minta maaf karena kebawa suasana. Ya udahlah, bukan masalah besar juga. Setelah urusan Hia kelar, Banaja kepikiran buat balikin area pertarungan ke bentuk semula pakai sihir pemutar waktu. Tapi Hia langsung ngegas kalau itu gak boleh. Katanya kalau sihir itu dipakai dalam skala besar, bisa bikin kecelakaan gara-gara perbedaan waktu. Kenapa Hia bisa tahu itu? Ternyata dia udah menganalisa sebelumnya. Dia juga ngasih tahu fakta lain, kalau ada yang nyerang Banaja pakai sihir, si Banaja otomatis bisa mengopi sihir itu, termasuk sihir pemutar waktu. Jadi kalau dia pakai sihir itu sekarang, bisa bahaya banget. Setelah tahu alasan sebenarnya, Banaja pun cari cara lain buat beresin kekacauan itu. Akhirnya mereka pun pulang. Sampai rumah anak-anak ketakutan pas ngeliat dia, apalagi pas tahu kalau Hia bakal jadi pelayan Banaja mulai hari ini. Banaja tuh kayak orang yang suka ngumpulin makhluk aneh. Kemarin Raja Iblis, sekarang jin juga dimasukin ke rumahnya. Baleri kelihatan was-was, takut kalau hidup berdampingan sama Hia itu bahaya. Tapi Baliros santai aja, katanya selama ada Banaja di rumah ini, semuanya bakal aman. Dia bahkan udah siapin kamar buat si Hia. Malamnya, Banaja merenung sendirian, kebetulan Baliros datang dan nanya kabarnya. Di sini Banaja minta maaf karena tadi siang mungkin udah bikin Baliros takut. Dia sebenarnya bingung sama kekuatannya. Dia bingung mau dipakai buat apa kekuatannya ini. Kasusnya mirip kayak Baliros. Dulu dia kira orang baik, ternyata jahat. Dan yang dia kira jahat ternyata baik. Untungnya dia ketemu Banaja. Jadi sekarang dia tahu kemana dia harus mengarahkan pedangnya. Setelah ngobrol, Banaja ke kamarnya dan nemuin Fenris yang lagi murung. Dia ditanya itu gak nyaut. Lama-lama Fenris curhat. Dia takut Banaja bakal ninggalin dia.
Soalnya dengan kekuatan Banaja yang bisa ngopi sihir orang lain, dia bisa aja pulang ke dunianya. Fenris pengen ikut kemanapun Banaja pergi, tapi Banaja bilang dia gak ada niat buat balik ke sana. Karena di dunia asalnya, rubah kayak Fenris kemungkinan besar gak bakal diterima. Jadi dia bakal tetap berada di sini. Banaja lalu ngajak Fenris buat jadi istrinya beneran. Soalnya dia tadi beneran takut kehilangan Fenris. Baru pertama kali ini dia ngerasain perasaan kayak gitu. Fenris di sini malah bingung karena dari awal dia udah nganggep mereka suami istri beneran. Gak lama mereka udah mulai santai lagi. Fenris nyuruh Banaja buat gak usah pakai penyamarannya lagi. Tapi Banaja gak mau, dia bakal tetap jadi Banaja yang sedang menyamar atau Plio sebagai bentuk tubuhnya di dunia ini. Pas lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba Hia muncul di kamar mereka. Kaget dong, dari tadi ternyata dia diem-diem nyaksiin mereka. Katanya sih udah tugasnya buat mantau kondisi tuanya. Tapi kalau ini ya udah masuk ranah privasi dong. Sontak semua jadi heboh. Anak-anak di rumah juga ikut denger ocehan dari kamar sebelah. Sampai Belano ditutup kupingnya karena masih kecil. Padahal dia sendiri ngaku udah gede. Buat ngusir Hia, Banaja niat pakai sihir biar dia gak kelihatan. Tapi malah bikin keadaan makin kacau. Sementara itu si Tuan Putri lagi nyari info soal Banaja ke seseorang pedagang. Dia nanya, pernah ngeliat orang yang bisa ngedalin sihir terkuat gak? Tapi si pedagang malah bengong, kagak tahu apa-apa. Di sisi lain, Banaja dan gengnya lagi asik makan bareng. Kali ini Fenris gak masak sendirian, dia dibantuin sama Hia. Masakannya enak banget, semua pada menikmati. Hia juga gak cuma bantu masak, dia juga beres-beres setelah makan. Orang-orang kayak Baliros, Baleno, Beleri, dan Blossom jadi merasa gak enak hati. Kayak mereka gak ada kerjaan gitu, soalnya semua udah dihandle sama si Hia. Hia juga kebiasaan manggil Banaja dengan sebutan Tuan, yang mana Banaja sendiri gak terbiasa dipanggil kayak gitu. Lalu ngeliat teman-temannya yang pada lesu, Banaja jadi ngerasa agak aneh. Akhirnya Blossom bertekad buat kerja keras lagi dengan buka lahan baru bareng Saikobir, biar gak kalah rajin lah dari si Hia. Sementara itu Beleri sibuk ngurusin kudanya. Dia pengen ngelatih mereka juga, tapi kudanya bandel banget. Sementara Belano, ya dia cuma bisa bengong doang, gak ada kerjaan. Dia sebenarnya gak sejalan sama keluarganya yang semuanya kesatria. Belano ini malah keluar sebelum jadi kuat. Tapi dia keinget lagi gimana Banaja dulu selalu ngajarin dia. Semua pun langsung lari keluar. Ternyata ada monster kuda yang ngerusak ladangnya Blossom. Ternyata itu ulahnya Baliros. Dia awalnya pikir monsternya udah jinak, tapi malah mau nubruk dia. Semua pun panik, untungnya Beleri langsung turun tangan. Dengan skillnya dia bisa nenangin kuda itu. Yang lain langsung kagum sama skill Beleri itu. Nah dari situ mereka kepikiran sesuatu. Kalau lahan diperbesar, Beleri bisa ngelatih kuda lebih serius. Bahkan kalau pakai monster kuda sekalipun, dia yakin bisa. Banaja sendiri lagi di kota bareng Fenris buat jualan. Fenris seneng banget, dia bilang ini udah kayak kencan. Sampai di toko langganannya, Banaja nawarin armor dari kulit salamander yang cocok buat perempuan bertubuh kecil. Si pedagang juga nawarin batu permata mahal. Banaja ngelihatnya dengan penuh minat. Sementara Fenris menikmati cara Banaja bernegosiasi. Lalu tiba-tiba langit berubah jadi gelap. Tuan Putri yang masih sibuk nyari Banaja juga ikut kaget. Portal muncul di langit. Dan dari sana keluarlah cewek yang sebelumnya ngerasuki pelayan si pahlawan bersama monsternya. Tujuannya jelas yaitu buat ngejar Tuan Putri. Banaja langsung gercep ke sana. Tapi dia udah lebih dulu sampai. Dia bilang ke Banaja bahwa cewek itu sebenarnya bukan manusia biasa. Namanya adalah Dalaminas. Dulu dia udah pernah dikalahin sama kesatria sampai nyaris punah. Terus disegel di tempat yang sama kayak si Hia. Sayangnya ada orang gak bertanggung jawab yang ngebebasin dia. Dan itu juga kesalahan dari Hia, karena dia minta si pahlawan buat ngebuka segelnya. Makanya sekarang Hia mau menebus kesalahannya dengan ngelawan si Dalaminas. Di sini Banaja ngizinin, tapi dengan syarat utamain keselamatan orang-orang. Mereka pun berpisah. Banaja fokus ngevakuasi warga, sementara Hia maju ngelawan Dalaminas. Si monster itu langsung nyerang Hia, tapi Hia nahan serangannya pakai satu tangan doang. Dalaminas makin kesel, dia ngebus monsternya jadi Titan gede banget. Bahaya banget kalau monster ini sampai ngamuk, bisa-bisa kota bakal hancur. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba monsternya mengecil lagi. Langit pun langsung balik normal. Itu adalah ulah si Banaja, entah dia pakai pemutar waktu atau teknik pencucian. Yang jelas Dalaminas jadi gak berdaya. Di sini Banaja gak langsung ngabisin dia. Tapi kali ini dia menyegelnya dengan cara nyedot Dalaminas jadi bola kecil, lalu dimakan sama dia. Semua kaget, tapi Banaja kelihatan baik-baik aja. Akhirnya setelah itu Tuan Putri pun ketemu Banaja dan ngenalin diri sebagai Elizabeth,
putri pertama dari kerajaan. Dia datang buat ngajakin Banaja jadi pahlawan sejati. Soalnya kerajaan udah putus asa gara-gara pahlawan yang mereka punya lama banget. Bahkan si pahlawan pun udah dipecat. Menurut mereka, Banaja adalah harapan terakhirnya. Tapi Banaja langsung nolak. Dia bilang kerajaan harus cari orang yang benar-benar mau berjuang. Dia sendiri udah nyaman hidup normal bareng istrinya. Akhirnya Banaja di sini pun mutusin buat pulang ke rumah. Sesamanya di sana dia disambut sama Baliros dan yang lainnya. Mereka di sini mau ngomongin sesuatu, yang mana mereka pengen lahan diperluas biar Belleri bisa ngelatih kudanya. Bahkan mungkin Belleri bisa pakai monster kuda. Blossom juga mau lahan yang lebih luas buat nanam lebih banyak sayur. Banaja sih setuju buat negosiasi sama pemilik tanah, tapi mereka gak mau nyusahin Banaja soal duit. Akhirnya mereka setuju buat bayar 30% aja. Setelah semuanya beres, mereka mulai kerja. Blossom mulai nanam, dan Banaja nyaranin pakai sihir buat bantu. Tapi Blossom gak mau, dia pengen tanamannya tumbuh alami. Ia juga nawarin bantuan, tapi tetap aja Blossom nolak. Menurutnya, biarpun itu susah, yang penting prosesnya alami. Belano nyaranin buat nyobain sihir sekali aja, 1 petak doang. Akhirnya karena didesak, Blossom pun setuju. Mereka pun mulai uji coba. Di sisi lain, Fenris merasa semua berjalan lancar. Mereka semua ngelakuin hal yang mereka suka. Banaja pun mulai punya impian baru. Contohnya kayak bikin toko sendiri. Fenris yakin tokonya bakal rame. Bahkan dia mau ngajakin temennya dari dunia iblis buat mampir. Sebagai kejutan, Banaja ngasih cincin dari permata yang dia beli tadi ke Fenris. Yang mana itu digunakan sebagai cincin pernikahan mereka. Fenris di sini pun seneng banget, matanya berbinar-binar. Sementara itu si pahlawan sama pelayannya masuk penjara. Dia kesel banget, marah-marah karena dikurung gitu. Singkat cerita, si Baliros mimpi aneh. Dia kebayang ada di markas Raja Iblis. Terus si Ulminas bilang kalau dia bakal dinikahin sama Raja Iblis. Jelas saja Baliros ketakutan. Gak lama si Gojal pun muncul. Makin bikin dia merinding. Kalau mereka sampai nikah, Gojal bakal kuasain dunia. Baliros oga banget. Di sini dia langsung kebangun panik sendiri, teriak-teriak sampai ganggu orang lain. Besok paginya dia bikin kue bareng si Fenris. Tapi si Fenris ngerasa ada yang aneh sama Baliros ini. Kayak dia kurang tidur. Baliros cerita kalau akhir-akhir ini dia sering mimpi buruk. Tiba-tiba si Fenris nyeletuk. Katanya kalau bangsa Lupin mimpi buruk, itu tandanya dia lagi jatuh cinta. Apalagi kalau dalam mimpinya ketemu orang yang dibenci. Baliros langsung kaget. Apalagi pas Blossom curiga kalau dia naksir Gojal. Blossom juga kepikiran kalau beneran Baliros sama Gojal nikah, itu bakal jadi pasangan beda ras kayak si Banaja sama Fenris. Ngomong-ngomong soal Banaja dan Fenris, mereka pada kepo gimana awalnya si Fenris bisa jatuh cinta sama Banaja. Ternyata alasannya simpel, itu karena si Fenris ini suka sama yang lebih kuat. Dan pertama kali ngeliat Banaja, dia langsung kagum. Terus makin lama mereka sering bareng, makin jatuh cinta deh si Fenris ini. Lalu tiba-tiba ada notifikasi kalau ada iblis yang mendekat ke kota tempat Banaja. Untungnya kota itu udah dipasang penghalang, jadi iblisnya gak bisa masuk. Tapi ternyata itu bawahannya Gojal. Sementara itu, para pengguna sihir dapat info baru. Mereka nemuin fakta kalau Banaja pernah ngasih koin emas ke sahabatnya si Tuan Putri buat pembangunan kota. Kantong tempat koinnya itu persis kayak kantong yang mereka kasih ke Banaja dulu pas dia diusir ke hutan Dalapeja. Mereka mulai curiga kalau Plio dan Banaja itu orang yang sama. Di sini si Elizabeth langsung shock, gak heran Banaja nolak jadi pahlawan. Soalnya dia dulu diperlakukan gak baik pas awal dateng. Sekarang Elizabeth nyesel, tapi udah telat. Dia sadar harus minta maaf ke Banaja bener-bener. Lalu tiba-tiba ada kabar kalau mantan pahlawan sama pelayannya kabur dari penjara. Elizabeth langsung nyuruh pasukannya cari mereka ke hutan. Sementara itu si pahlawan dan pelayannya sekarang jadi buronan kerajaan. Tapi sebelum kabur, mereka sempat nyolong harta karun. Pas dicek ternyata bukan emas, tapi ada kantong misterius. Si pahlawan langsung seneng, ngira dia bakalan kaya gitu. Tapi pas dibuka, isinya cuman kotak. Pas dia keluarin isinya malah cuman sebuah skop. Tapi skop itu ternyata bisa ngegali tanah super cepat. Ya setidaknya mereka bisa kabur lah, walau tetap gak tahu gimana naiknya nanti. Di sisi lain, Ulminas lapor ke Gojal kalau mereka belum nemuin jejak Banaja. Gojal ngotot banget nyari Banaja sendiri, tapi Ulminas nyaranin buat langsung nyerang kerajaan aja. Tapi Gojal gak mau, soalnya Banaja satu orang aja udah bahaya banget. Bisa-bisa mereka kalah. Ulminas tetap masak buat nyerang, tapi Gojal kekeh mau nyari Banaja dulu. Ternyata ada cewek yang nguping percakapan mereka. Dia pun langsung ngadu ke adiknya Gojal. Si adik ini kesel karena dia ngeliat Gojal mulai melunak. Dia ngerasa kalau kakaknya ini lebih mikirin kerjasama sama manusia daripada nginvasinya. Si adik pun mutusin buat ngambil alih kekuasaannya. Dia yakin era dia bakal segera dimulai. Sementara itu, Banaja lagi di kota buat belanja.
Sebelumnya dia lihat ada iblis di luar penghalang kota, tapi sekarang situasi aman. Karena udah siang, dia ngajak Fenris makan bareng, dan Fenris pun langsung setuju. Tapi pas mereka mau makan, tiba-tiba Baliros datang dan nawarin buat neraktir mereka. Fenris di sini langsung bete, soalnya dia pengen makan berdua doang sama si Banaja. Dia curiga kenapa si Baliros tiba-tiba baik banget. Ternyata dia baru naik level dan dapat duit lumayan banyak. Sekalian dia pengen balas budi karena udah diajarin sama Banaja. Tapi sebenarnya dia ngelakuin ini tuh buat ngelupain mimpi buruknya. Gak lama Sia datang dengan kabar kalau ada iblis kuat yang menuju ke kota. Ternyata yang datang itu Gojal. Baliros langsung panik soalnya kejadian di mimpinya itu beneran kejadian. Alhasil mereka tetap lanjut makan. Tapi kali ini dia bareng Gojal. Banaja udah lama gak ketemu Gojal. Gojal ke situ buat ngecek sendiri kota yang katanya punya penghalang kuat. Baliros makin takut. Gojal nanya apakah Baliros ini bisa masak. Ternyata dia cuma jago bikin kue aja, bahkan lebih jago dari Fenris yang tukang masak. Gojal langsung terkesan, dia juga udah gak asing lagi gitu sama makanan manusia. Soalnya waktu dulu jadi mata-mata, dia sering makan makanan manusia juga. Dia ngerasa makanan iblis jauh dari kata rapi dan enak dibanding makanan manusia. Tapi ada satu masalah besar, iblis dan manusia susah disatukan karena iblis punya malesium. Semacam dorongan buat bertarung sama orang di sekitarnya. Apalagi kalau kumpul bareng, auranya makin kuat. Tapi anehnya di rumah Banaja, malesium gak begitu terasa. Baliros curiga kalau Gojal ke situ cuma buat nyari informasi dan nantinya bakal ngerusak mereka. Tapi di sisi lain Gojal juga sadar kalau kehadirannya dianggap ancaman. Jadi perang kayaknya emang susah dihentikan. Setelah selesai makan, Gojal pun pergi. Ketiga orang lainnya ngelihat Baliros kayak bengong terus. Banaja mulai mikir, di dunia ini setengah siluman masih bisa hidup bareng. Tapi iblis dan manusia kayaknya mustahil. Tembok pemisah mereka itu terlalu tinggi buat didamaikan. Lalu di tengah jalan tiba-tiba Banaja pengen peluk Fenris. Di tempat lain si pahlawan sama pelayannya akhirnya bisa naik dari lubang yang mereka gali. Tapi pas sudah hampir keluar, si pahlawan malah salfok sama pelayannya. Alhasil dia jatuh lagi. Sial bener lah nasibnya. Di pagi harinya Fenris sibuk di dapur masakin burger buat anak-anak. Mereka suka banget, katanya enak. Dan jujur aja Fenris ini makin jago masak. Banaja nanya, lu masih sering belajar masak gak? Soalnya kemarin guru masaknya mampir ke tempat deket sini. Ternyata Fenris sempet nyamperin gurunya buat bilang makasih. Karena berkat dia, Fenris bisa bikin masakan yang sukses bikin Banaja jatuh hati. Sebagai balasan, si guru kasih resep spesial buat keluarga. Nah, burger ini salah satu resep yang cocok buat mereka. Pas lagi asik makan, tiba-tiba ada tamu datang. Pas dilihat Banaja, ternyata itu Putri Elizabeth. Banaja heran, soalnya dia udah nolak buat jadi pahlawan. Tapi kok si Elizabeth ini malah datang? Ternyata dia mau minta maaf atas kejadian sebelumnya, yang mana si Banaja awalnya dipanggil jadi pahlawan tapi malah dibuang ke hutan de la Peza. Di sini Banaja sih gak mau terlalu dipusingin sama permintaan maaf itu. Dia lebih pengen tahu apa alasan sebenarnya Elizabeth datang ke sini. Akhirnya Elizabeth cerita kalau dia lagi ngatur pasukan Clairon di berbagai tempat. Karena mantra penyuciannya sebelumnya bakal hilang. Kalau itu beneran hilang, pasukan kegelapan bakal nyerang lagi. Makanya dia minta Banaja buat bantuin melindungi kota yang kemungkinan bakal diserang. Tapi Fenris gak setuju, dia ngerasa Elizabeth kayak ngancem Banaja. Apalagi karena Banaja sekarang nikah sama Fenris. Jadi kurang lebihnya si Banaja ini dicurigai lah bakal berpihak ke pasukan iblis. Tapi Elizabeth ngejelasin kalau dia curiga sama Banaja, dia gak bakal ngasih strategi pertahanan kota. Lagian dia juga lagi berusaha ngegulingin Raja Lama karena udah salah milih pahlawan yang sekarang entah kemana. Sementara itu si pahlawan yang asli lagi kabur. Dia dikejar-kejar terus gara-gara ada daftar buronan atas namanya. Suya, sang pembantunya juga udah capek banget, plus kelaparan. Untungnya si pahlawan masih punya makanan dikit buat dikasih ke Suya. Mereka pun terusin perjalanan, tapi tiba-tiba ada sebuah jebakan. Mereka kena jaring laba-laba dan muncul cewek misterius yang mau jadikan mereka tumbal. Baik lagi ke Banaja. Malamnya dia gak bisa tidur. Fenris langsung tidur di sampingnya. Banaja kepikiran omongan Elizabeth. Dia gak tahu harus gimana, apalagi dia gak suka bertarung. Tapi kalau dia punya anak nanti, dia pengen manusia dan iblis bisa hidup damai, gak kayak sekarang. Fenris pun setuju dan bilang bakal bantu mewujudkan impian itu. Besoknya di sebuah kota, pasukan iblis mulai datang. Notifikasi bahaya langsung muncul. Warga buru-buru evakuasi, tapi ada bocil yang masih di hutan, hampir diserang sama goblin. Untungnya Banaja dan Fenris langsung datang nolongin dia. Banaja pasang pelindung buat cegah pasukan iblis masuk ke kota. Fenris di sini kesel karena Banaja ngelakuin itu tanpa bayaran. Tapi ya mau gimana lagi? Malah Fenris di sini curiga kalau Banaja mau nikah lagi sama Elizabeth. Padahal nggak gitu konsepnya. Pasukan iblis ngerasa diremehin, apalagi pas ngeliat Banaja bantu manusia. Mereka makin geram. Terus datanglah si Cyclops.
pasukan terkuat dari kakaknya si Gojal. Cyclops ini malah ngeledek kakaknya yang kalah dengan cara konyol. Fenris gak terima keluarganya dihina gitu aja. Dia pun minta izin ke Banaja buat ngelawan Cyclops. Di sini Banaja nyerah, gak bisa nahan si Fenris. Apalagi si Fenris ini udah kepancing emosinya. Dia cuma nitip pesen, jangan bunuh dia. Fenris langsung nyerang, dia gigit kaki dan tangan si Cyclops. Cyclops ngerasa dipermainkan, dia ngelempar senjata. Tapi Fenris pakai skill tukar tempat, bikin Cyclops kena serangannya sendiri. Cyclops ketahan pohon, gak bisa gerak. Dia nyuruh pasukan lain nyerang Fenris. Tapi Banaja bikin mereka gak bisa gerak. Banaja nyuruh mereka mundur, atau kalau masih mau ngelawan, dia bakal ngabisin mereka semua. Mereka pun akhirnya pada kabur. Fenris di sini bangga banget, katanya Banaja berhasil gertak mereka. Hasil latihan bareng gak sia-sia, tapi dia masih ngerasa harusnya mereka ditumpas aja biar gak balik lagi. Banaja di sini gak setuju, takut hubungan manusia dan iblis makin buruk. Warga yang selamat langsung makasih ke Banaja. Banaja bilang dia cuma utusan Elizabeth buat nolong kota ini. Sementara itu Elizabeth dapat laporan kalau ada petualang bertopeng dan serigala yang nyelamatin beberapa kota tanpa minta imbalan. Dia langsung sadar itu pasti si Banaja. Dia pun berjanji bakal balas budi tentang hal itu. Dia nyuruh orang-orang kasih sesuatu ke Banaja kalau misal ketemu lagi. Di sisi lain, Gojal marah besar karena saudaranya nyerang kota tanpa izin. Tiba-tiba dia dikabarin kalau tahtanya direbut sama saudaranya sendiri. Di tempat lain, Yuigard udah siap-siap buat ngelawan Gojal dan jadi raja. Dia mau lakukan ritual khusus biar makin kuat. Dan untuk itu, dia butuh tumbal. Yang mana itu adalah si pahlawan dan juga Suya. Singkat cerita, si Gojal sama Ulminas tiba-tiba nyelonong ke rumahnya Banaja. Mereka mau numpang tinggal sementara waktu. Banaja yang gak paham apa-apa jadi bingung dong. Terus si Gojal cerita, ternyata tahtanya lagi direbut sama saudaranya yang bernama Yuigard. Kagetlah dia. Di sisi lain, Ulminas juga dapat kabar buruk. Para pengikut Gojal termasuk intel-intel yang selama ini dia percaya kayaknya udah pasrah aja sama perebutan tahta ini. Menurut mereka udah saatnya lah Raja Iblis ganti. Soalnya Gojal makin gak jelas gitu kerjanya. 3 bawahan intinya pun setuju. Nah, mereka pun pergi ke tempat raja. Pas sampai di sana, ajudan yang namanya Pupun malah seneng ngelihat banyak orang penasaran sama duel ini. Tapi Ulminas ngamuk, dia nganggep Yuigard itu pengkhianat. Tanpa basa-basi, dia langsung nyerang. Sayangnya gak mempan, Ulminas malah terpental. Pupun yang jatuh masih bisa bangkit. Untungnya ada Pupun yang langsung ngelindungin Yuigard. Gak lama, bawahan lain pada datang, termasuk Gojal buat nyelamatin Ulminas. Yuigard di sini seneng banget, akhirnya bisa ketemu sama Gojal. Yuigard nanya ke Gojal, sebenarnya dia maunya apa sih? Banyak bawahannya yang kecewa karena Gojal makin sering nongkrong sama manusia. Bahkan pas perang kemarin, dia malah milih mundur padahal mereka udah hampir menang. Ini kan bukan kelakuan Raja Iblis. Wajar aja orang-orang jadi ngeraguin dia. Gojal jadi mikir, terus dia coba nanya ke bawahannya sendiri. Mereka malah sependapat sama Yuigard. Akhirnya Gojal mutusin buat ngundurin diri dari posisi raja. Dia kasih cincinnya ke Yuigard. Dia gak mau lagi mimpin kalau gak ada yang percaya sama dia. Tapi Yuigard yang ngerasa diremehin malah panas. Dia pengen ribut tapi gak jadi. Sampai akhirnya Gojal ngebales tonjokan Ulminas tadi ke Yuigard. Dan Yuigard pun jatuh ke bawah. Cuma ditendang aja udah bisa gitu. Gimana kalau serius? Si pahlawan sama Suya pun yang ngelihat kejadian ini langsung manfaatin kesempatan buat pada kabur. Setelah semuanya kelar, Gojal nanya ke Banaja, boleh gak dia numpang tinggal sementara? Banaja sih nggak langsung jawab, dia harus nanya ke yang lain dulu. Gak lama Baliros yang habis berburu pulang ke rumah, kaget banget dia ngelihat Gojal ada di situ. Dia takut kalau Gojal beneran bakal tinggal di rumah mereka. Akhirnya Banaja ngumpulin semua orang buat diskusi. Blossom nanya soal penyerangan kemarin, dan Gojal ngejelasin kalau itu bukan perintah dia, melainkan Yuigard. Jadi sekarang dia bukan raja lagi, cuman orang biasa. Banaja, Fenris, dan yang lain sih gak masalah Gojal tinggal di sini. Cuman Baliros yang keberatan, karena dia belum siap buat tinggal bareng mantan Raja Iblis. Tapi Fenris berusaha meyakinkan, bahkan nakut-nakutin Baliros biar mau nerima Gojal. Akhirnya dengan berat hati, Baliros ikutan setuju. Besoknya Gojal pengen bantuin kerjaan rumah, terutama berladang. Tapi Blossom gak mau dia ikut campur. Terus dia coba bantu Baleri buat komunikasi sama kudanya. Kudanya malah ketakutan. Akhirnya dia mampir ke tempat Banaja yang jualan senjata. Gak sengaja dia ngeliat pelindung dari sisik naga, yang ternyata berasal dari pasukannya sendiri. Tapi dia gak masalah, karena dia juga lah yang nyerang manusia. Dia malah salut sama Banaja yang bisa bikin pelindung sekeren itu. Di sisi lain, Ulminas malah curiga kalau Gojal lebih bahagia hidup di antara manusia dibanding jadi Raja Iblis. Sementara Baliros meskipun udah setuju, masih kelihatan ragu. Di malamnya, waktu yang lain udah pada tidur, dia masih melek.
Penris dan Banaja yang sadar akhirnya datengin dia, bawa teh sama cemilan. Mereka nanya apa yang sebenarnya bikin Beliros nggak nyaman. Dia akhirnya cerita kalau dia masih belum bisa nerima Gojal, karena dia udah pernah ngalamin langsung betapa kejamnya pasukan kegelapan. Dia dengar cerita dari prajuritnya yang kehilangan orang-orang terdekat gara-gara perang ini. Banaja sih ngerti banget, karena emang wajar kalau manusia ngerasa kayak gitu. Tapi sekarang situasinya beda. Gojal sering mantau rumah mereka dan bahkan ngelindungin Banaja. Apalagi rumah itu punya energi kuat yang bisa menarik perhatian dua kubu, manusia dan pasukan kegelapan. Lagian dulu Penris juga bagian dari pasukan kegelapan, tapi mereka udah terbiasa tinggal bareng dia. Jadi Penris nyaranin Beliros buat terima Gojal apa adanya. Besoknya Beliros memperingati Gojal buat nggak nyakitin manusia. Kalau sampai itu kejadian, dia sendiri yang bakal ngelawan Gojal. Ulminas di sini malah ngeledek, bilang Beliros so jago. Gojal pun ngajakin Beliros jabat tangan buat damai. Tapi Beliros masih belum percaya, jadi dia nolak. Abis itu, dia ngajakin si Psychobir buat pergi berburu. Sementara itu, pahlawan dan pelayannya berhasil kabur dari kastil sambil bawa banyak harta karun. Mereka udah yakin bisa lolos dan mau sewa penginapan setelah keluar dari sana. Tapi mereka gak sadar ada seseorang yang ngikutin mereka. Singkat cerita, terlihat di kubu pasukan kegelapan lagi ada masalah. Si Bu pun ngasih tahu rajanya kalau pasukan yang dikirim ke bumi semuanya tewas kena jebakan. Raja pun bingung, kok bisa gampang banget gitu? Karena penasaran, dia pengen turun langsung ke bumi buat ngecek. Sementara itu para pengikutnya mulai ngebandingin strategi Yuigard sama Gojal. Menurut mereka cara Yuigard ini kurang efektif, tapi Pupun punya rencana cadangan, yaitu ngumpulin semangat dulu sebelum nyerang manusia lagi. Di sisi lain, Penris lagi main lotre dan gak sengaja menang jackpot, yaitu liburan ke pemandian air panas. Dia seneng banget, apalagi bisa ajak keluarga sampai 15 orang. Sayangnya rencana liburan berdua sama Banaja jadi buyar gara-gara harus ajak yang lain juga. Pas di perjalanan, Ulminas dan Gojal penasaran sama pemandian air panas itu. Begitu nyampe, mereka dikasih yukata. Penris buru-buru nanya ke petugas, kolam yang buat kesuburan yang mana ya? Begitu dikasih tahu lokasinya, dia langsung heboh. Di tempat lain, Yuigard dan Pupun juga turun ke bumi dan ikutan masuk ke pemandian itu bareng anak buahnya. Pupun wanti-wanti, mereka gak boleh sampai kehilangan kalung melisium yang mereka pakai. Penris, Gojal, dan Ulminas sadar kalau mereka ada di situ juga, tapi mereka milih buat gak nyapa, biar gak bikin ribut. Setelah itu, mereka pun siap-siap buat mandi. Pas mau mandi berdua, Penris malah diganggu sama Hia yang pengen ikut juga. Kesel, dia langsung masuk ke alam bawah sadarnya dan ketemu penyihir yang dulu pernah dia kalahin, yaitu Dalminas. Penyihir ini ngajakin latihan aneh buat tata cara sesuatu. Ini makin aneh karena mereka sama-sama cewek. Hia tetap maksa, tapi akhirnya ditendang balik ke dunia nyata. Sementara itu, Banaja dan Penris udah bahagia mau mandi. Tapi ternyata mereka kepisah. Banaja malah ngobrolin bulan madu mereka yang gak jadi terus gara-gara gangguan. Mungkin nanti mereka bisa liburan berdua beneran. Penris awalnya kesel, tapi akhirnya nerima dan berharap bulan madu mereka nanti bakal lancar. Di tempat lain, Beleri pengen masuk ke tempat khusus orang dewasa. Tapi dia gugup banget. Tiba-tiba Hia datang dan bilang dia mau ikut karena penasaran soal buat anak. Walaupun Beleri nggak siap, dia tetap diseret masuk bareng. Sementara itu, Blossom dan yang lain asik makan dan minum. Beliros terus-terusan madangin Gojal, kayak naksir gitu. Tapi sebenarnya dia cuma ngawasin biar Gojal ini gak ngelakuin hal yang aneh. Blossom santai aja ngajak Gojal minum, tapi Ulminas gak suka ngeliat Gojal akrab sama manusia. Di sisi lain, Yuigard dan bawahannya lagi makan dan pertama kalinya ngerasain makanan enak di dunia manusia. Mereka pengen hiburan juga, jadi anak buahnya mulai ngelawak buat nyenengin Yuigard. Tiba-tiba kalung melisium Yuigard jatuh. Saat yang bersamaan, si pahlawan dan pelayannya akhirnya bisa kabur dari tempat Raja Iblis. Pelayannya pengen mandi dan makan, dia juga punya kristal yang bisa dijual. Tapi mendadak kristal itu nyerap energi melisium di sekitar, dan Yuigard kebetulan ada di dekatnya. Anak buah Yuigard panik, terus langsung pakai kekuatan mereka buat ngancurin penginapan. Tiba-tiba kristal yang nyerap energi tadi malah nempel di tubuh si pahlawan, bikin dia jadi raksasa. Semua cara buat ngalahinya gak ngaruh. Untungnya Banaja langsung pakai kekuatan pemberhentian waktu buat nolong mereka dan nyuruh Penris buat ngecek ke dalam. Padahal dia baru aja selesai mandi. Di tempat lain, Beliros nyamperin Ulminas yang lagi minum. Dia nanya soal Gojal yang udah gak jadi Raja Iblis lagi. Beliros pengen Gojal balik jadi raja karena cuma dia yang bisa mimpin pasukan kegelapan dengan bijak. Makanya dia selalu manggil Gojal sebagai mantan raja. Dia bahkan rela ninggalin pasukan kegelapan demi ikut sama Gojal sebagai bentuk kesetiaannya. Tapi di balik itu semua, Beliros sadar kalau Ulminas ini sebenarnya punya perasaan ke Gojal. Bersama dengan itu, tiba-tiba ada monster yang nyerang penginapan. Gojal ngejelasin kalau itu melisium yang terkumpul di kristal.
Dan kalau manusia pakai, bakal lepas kendali. Baliros ngajak Blossom dan Bellano buat bantuin Banaja. Ulminas sempet nyuruh mereka diem aja karena berbahaya, tapi mereka tetap kekeh pengen bantu. Walaupun ya kekuatan mereka ini pas-pasan, tapi akhirnya mereka tetap berangkat. Gojal mulai sadar kalau orang-orang di sekitar Banaja bukan cuma pengen dilindungi, tapi juga pengen berguna buat dia. Jadi dia ngajak Ulminas buat bantuin juga. Ulminas sempat ragu karena menurutnya Raja Iblis gak seharusnya nolong manusia. Tapi Gojal bilang dia bukan Raja Iblis lagi, jadi gak masalah. Sementara itu Fenris makin kesel karena liburannya terganggu dan pengen ikut bertarung juga. Para bawahannya seneng lihat Gojal datang, termasuk Yuigard yang udah nunggu momen ini. Tanpa ragu Yuigard ngelepas kalung malesiumnya, nyerap malesium di sekitar, dan pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Baliros yang mau ke sana bilang ke Blossom dan Bellano buat jalan duluan. Dia mau lapor dulu ke Banaja. Blossom bakalan ngurusin evakuasi orang-orang di dalam sana. Sementara si Yuigard udah mulai nyerap malesium. Terus dia nyerang Gojal, tapi serangannya ditahan. Gak nyerah, Yuigard coba naik ke monsternya, tapi tetep aja Gojal bisa nangkis. Nah pas serangan berikutnya, akhirnya Gojal kena juga. Tapi dia malah narik monster itu dengan gampangnya, padahal lagi keiket. Yuigard coba nyerap malesium milik Gojal. Sementara itu, Fenris lihat ada manusia yang nempel di tubuh monster, terus dia mutusin buat nyelamatin itu. Di sini dia sambil kesel karena liburannya diganggu. Dia di sini teleport langsung buat ngilangin monster itu. Sementara itu, Baliros ketemu Banaja dan kasih tahu kalau ada saudara dan rekan Gojal di situ. Katanya monster itu dari pasukan iblis. Baliros curiga kalau Gojal bakalan bertindak sesuatu, tapi Banaja gak percaya. Dia yakin Gojal gak bakal berkhianat. Sekarang Banaja cuma fokus buat nahan biar penginapan gak roboh. Balik lagi ke Gojal versus Yuigard. Si Yuigard tetap ngeyel gak mau nyerah. Dia pakai kekuatan iblisnya buat nyerang lagi. Tapi si Gojal ini gampang banget nakis serangannya. Bahkan Gojal balikin serangannya pakai kekuatan cerminnya. Terus dia nyuruh Ulminas buat ngurus yang lain, termasuk Pupun yang ada di sana. Ulminas pun nanya, mereka ke situ ngapain? Jawabannya cuma liburan doang. Pupun di sini kesel gara-gara Ulminas ganggu. Dia pun terus nyerang, tapi Ulminas gampang banget menghindarinya. Sementara itu si Yuigard masih keras kepala. Dia ngelakuin apa aja buat ngalahin Gojal dan balikin wujudnya jadi Raja Iblis. Pas akhirnya dia berubah, Gojal kena tonjok juga. Tapi itu bukan masalah yang besar. Yuigard pikir di sini dia udah menang. Malah dibalik sama si Gojal. Dia nonaktifin sementara malesium Yuigard. Jadi Yuigard di sini kelihatan kayak manusia biasa. Soalnya malesium itu adalah energi dari pasukan kegelapan. Di sisi lain, pemilik penginapan dan stafnya nyiapin segel buat nangkep orang-orang yang salah. Akhirnya di sini Yuigard dan yang lainnya pun ketangkep. Langsung deh mereka dikirim balik ke tempat asalnya. Tapi Yuigard masih ngeyel. Katanya dia bakal balik lagi nanti. Sementara itu, Fenris masih sibuk ngeluarin malesium dari tubuh pahlawan sampai babak belur. Setelah semua beres, Banaja pakai kekuatan waktu buat balikin penginapan kayak semula. Si pahlawan malah dikejar-kejar gara-gara bikin ribet. Yang lain bantu bersihin penginapan sampai rapi lagi. Di sini pemilik penginapan seneng dan ngasih servis spesial buat Banaja dan gengnya. Akhirnya mereka bisa mandi air panas dengan tenang. Awalnya Ulminas ini takut gitu, tapi pas nyobain, dia malah ketagihan coy. Fenris mulai kepikiran soal anak. Sementara itu Blossom kepo soal Belleri dan Hia yang dari tadi gak kelihatan. Mereka ternyata sembunyi bareng. Dan Hia tetap aja gitu masih penasaran sama gituan. Di sisi lain, Banaja lagi ngobrol sama Gojal. Banaja pengen ada kedamaian antara iblis dan manusia. Tapi dia ngerasa kekuatannya kurang buat nyatuin dua ras itu. Gojal sangat kagum sama Banaja karena dia lebih mikirin orang lain daripada dirinya sendiri. Akhirnya Gojal bilang mau bantu Banaja dan mereka resmi jadi temen. Setelah mandi, mereka makan malam bareng dengan makanan yang banyak banget. Fenris dikasih kue belut katanya itu bagus buat energi. Baliros makasih ke Gojal karena udah nyelamatin dia. Yang mana hal itu bikin Ulminas jadi cemburu. Mereka pun pesta makan sampai kenyang, terus langsung pada tidur. Sekarang tinggal Fenris dan Banaja doang. Banaja nanya pendapat Fenris soal manusia menurut Fenris. Katanya manusia lebih lemah dari Lupin, gak bisa diandelin buat perang. Tapi mereka punya kecerdasan yang bikin menarik. Banaja kepikiran soal konflik ras yang makin parah. Dia mau mulai lagi misinya buat lindungin kota-kota. Dan dia butuh bantuan Fenris. Karena dia suaminya, Fenris siap banget buat bantuin apa aja. Dia juga berharap anaknya nanti bakal aman-aman aja. Gara-gara ngomongin anak mulu, malam itu akhirnya dieksekusi lah sama si Banaja. Besoknya pas mau pulang, Fenris kelihatan bahagia banget. Teman-temannya nyadar badannya kayak bersinar. Mereka udah paham lah apa yang terjadi semalam. Setelah itu mereka pun pulang pakai teleportasi.
Sampai rumah mereka balik ke aktivitas masing-masing. Blossom panen sayur, Baleno mulai ngajarin sihir ke muridnya. Terus hasil panennya dicoba dan rasanya enak banget. Baleros kirim sayuran pakai kudanya. Banaja dan Gojal sibuk bikin senjata. Ulminas usul bikin toko perlengkapan senjata, tapi itu ditolak. Gak lama Baleros datang habis berburu. Di sini dia pakai tameng buatan Gojal, yang mana hal itu bikin Ulminas cemburu banget. Baleros ngasih tahu kalau hari ini Elizabeth bakal dilantik jadi pengganti bapaknya. Dia khawatir pasukan ke-8 bakal ganggu, tapi Gojal yakin Yuigard masih butuh waktu buat pulih. Jadi aman lah untuk sekarang. Di tempat lain, Elizabeth disambut baik sama warga. Tapi ada masalah baru, bapaknya kabur karena takut dihukum. Elizabeth pun langsung nyuruh anak buahnya buat nangkep bapaknya. Sementara itu si pahlawan apes banget, baru masuk kota, udah dikejar-kejar lagi. Dia di sini masih aja ngotot pengen jadi pahlawan. Di sore harinya, Penrith ngajak yang lain buat siap-siap makan malam. Banaja yang dulu sendirian, sekarang punya banyak teman dan mulai punya impian. Yang mana dia itu pengen buka toko manisan bareng Penrith. Dia bakal bikin kue, dan yang lain bisa ambil sayur dari ladang Blossom. Masa depannya kelihatan cerah banget. Dan akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini coy.